mahasiswa program studi sarjana kedokteran gigi dan profesi dokter gigi, Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai cetak-mencetak. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan pencetakan di dunia kedokteran gigi? Jadi, pencetakan rahang itu sendiri merupakan suatu prosedur yang digunakan untuk mendapatkan bentuk negatif dari lengkung gigi dan jaringan sekitarnya, di mana bentuk negatif ini akan direproduksi menjadi bentuk positif melalui proses pengecoran. Nah, di dunia kedokteran gigi sendiri ada dua jenis pencetakan, yaitu pencetakan anatomis dan pencetakan fisiologis. Kali ini kita akan lebih berfokus membahas mengenai pencetakan anatomis. Jadi, pencetakan anatomis atau pencetakan awal itu seringkali menggunakan bahan berupa alginat. Alginat ini dia bersifat hidrokoloid irreversible, yang artinya dapat digunakan lebih dari satu kali. Penggunaan alginat memiliki keuntungan berupa yang pertama, dia mudah untuk digunakan, yang kedua, murah dan mudah untuk didapat, yang ketiga, dia memerlukan alat yang sederhana, fleksibilitas baik, dan cukup akurat. Namun, kekurangannya, ia tidak dapat digunakan untuk metal die dan tidak cocok untuk digunakan dalam pencetakan preparasi kavitas. Ia juga memiliki akurasi yang kurang dibandingkan dengan bahan cetak elastomer. Dalam melakukan pencetakan, ada beberapa alat atau armamentarium yang diperlukan, yaitu yang pertama, ada bowl. Bowl berfungsi sebagai tempat manipulasi bahan. Lalu ada spatula. Spatula sebagai alat untuk manipulasi bahan. Dan ada sendok cetak rahang atas serta rahang bawah yang mempunyai berbagai ukuran berupa S, M, dan L yang disesuaikan dengan ukuran lengkung rahang pasien. Lalu ada kaca mulut yang digunakan untuk meretraksi pipi sekaligus meratakan bahan cetak di sepanjang tepi sendok cetak untuk memastikan vestibulum tercetak. Diperlukan pula gelas ukur dan sendok takar sebagai panduan dalam memperkirakan banyaknya bahan yang diperlukan sesuai dengan anjuran pabrik. Nah, untuk bahan hanya diperlukan bubuk alginat dan air. Air disarankan menggunakan air dingin agar memperpanjang proses setting time pada alginat. Sebelum ke prosedur, kita lakukan persiapan pada pasien, berupa persiapan posisi dan juga pemilihan sendok cetak. Atur posisi pasien pada kursi dental unit. Pasien duduk dalam posisi tegak dengan sandaran kepala sejajar dengan tubuh. Lalu, atur ketinggian kepala pasien. Mulut sejajar dengan siku operator saat mencetak rahang atas, sedangkan mulut pasien sejajar dengan bahu operator saat mencetak rahang bawah. Apabila tersedia, pasang lap dada agar baju pasien tidak kotor. Pasien juga diinstruksikan berkumur untuk membersihkan saliva dan sisa-sisa makanan dalam rongga mulut. Nah, dalam pemilihan sendok cetak harus sesuai dengan bentuk lengkung rahang pasien. Bila diletakkan dalam mulut, harus ada selisih ruang kira-kira 4-5 mm antara sendok cetak dengan permukaan gigi. Jika memakai alginat, harus memakai sendok cetak yang berlubang untuk mendapatkan retensi dari bahan cetak dengan sendok cetak itu sendiri. Nah, jangan lupa untuk menanyakan pada pasien apakah sendok cetak tersebut sudah nyaman dalam rongga mulut atau belum. Apabila bagian posterior dan palatal sendok cetak kurang memenuhi syarat selisih ruang yang diperlukan, sendok cetak rahang atas dan rahang bawah dapat diperpanjang dengan wax. Selanjutnya kita membahas tahap pencetakan. Pertama-tama, manipulasi bahan dengan mengukur perbandingan bahan alginat dan air menggunakan sendok takar dan gelas ukur sesuai dengan anjuran pabrik dan ukuran rahang yang akan dicetak. Lalu tuangkan air ke dalam bowl dan segera aduk bahan cetak dengan air menggunakan gerakan angka 8 sambil ditekan ke tepian bowl. Perhatikan working time dan setting time bahan cetak. Hasil manipulasi harus berupa campuran yang lembut, creamy dan tidak menetes saat diangkat. Adonan juga akan terlihat sewarna, konsistensi lunak dan permukaannya halus. Untuk rahang atas, aplikasi adonan ke dalam sendok cetak melalui bagian posterior kemudian menyusuri bagian anterior sendok cetak. Sedangkan untuk rahang bawah, aplikasi adonan ke dalam sendok cetak melalui masing-masing sisi kanan dan kiri sendok cetak. Dengan menggunakan jari yang basah, ratakan permukaan alginat untuk mendapatkan permukaan yang halus. Pada saat insersi ke dalam rongga mulut, operator harus berada pada posisi yang tepat. Posisi operator saat mencetak rahang atas yaitu berdiri di sisi kanan belakang pasien atau arah jam 11, sehingga operator dapat mengontrol sendok cetak dan menempatkan tepat di bagian tengah rongga mulut atau pada garis median wajah.
Sedangkan saat mencetak rahang bawah, operator berdiri di sisi kanan depan pasien atau pada arah jam 7-8. Setelah bahan cetak diletakkan pada sendok cetak dan operator menempati posisi yang tepat, segera letakkan sendok cetak pada rahang. Gunakan jari telunjuk atau kaca mulut untuk meretraksi pipi saat sendok cetak dimasukkan secara rotasi dalam rongga mulut. Lalu, sesuaikan posisi midline wajah dan tekan sendok cetak dari permukaan gigi posterior ke permukaan gigi anterior. Hal ini untuk menghindari kelebihan bahan cetak mengalir ke area posterior rongga mulut dan menimbulkan efek muntah pada pasien. Ratakan bahan di sepanjang tepi sendok cetak untuk memastikan vestibulum tercetak dengan baik. Lalu, pastikan bibir pasien menutup secara alami. Fiksasi dilakukan pada sendok cetak menggunakan jari tengah di area premolar kiri dan kanan. Hati-hati jangan sampai menekan terlalu keras agar tetap menyisakan ruang untuk bahan cetak. Pastikan sendok cetak tidak mengalami pergerakan selama proses setting karena adanya pergerakan dapat menyebabkan kesan yang tidak akurat pada hasil cetakan. Bahan cetak yang ada pada jari yang tidak digunakan untuk fiksasi dapat digunakan sebagai panduan apakah bahan cetak sudah setting dalam rongga mulut. Tandanya, alginat akan berubah menjadi lebih rubbery dan tidak lengket di tangan. Kira-kira membutuhkan waktu 1-2 menit setelah manipulasi. Namun, hal ini berbeda-beda untuk setiap jenis alginat. Setelah bahan cetak setting dengan sempurna, lepaskan tegangan permukaan yang terbentuk antara mukosa dan bahan cetak dengan memasukkan jari pada ruang antara bahan cetak dan jaringan. Lepaskan sendok cetak sejajar dengan sumbu panjang gigi untuk menghindari robeknya bahan cetak atau distorsi lainnya. Hasil cetakan dibersihkan dengan dibilas pada air mengalir dan disemprot atau dicelupkan pada bahan disinfeksi. Hasil cetakan sebaiknya segera dilakukan pengecoran agar tidak merubah dimensi dari cetakan tersebut. Nah, apabila akan dilakukan penundaan proses pengecoran, tutup hasil cetakan dengan handuk yang lembab. Nah, hal yang tidak kalah penting untuk dilakukan adalah memeriksa hasil cetakan. Anatomical landmark yang harus tercetak pada hasil cetakan rahang atas yaitu yang pastinya yang pertama gigi gligi, lalu incisif papilla, palatin rugae, palatin rapae, turus palatinus, vibrating line, hamular notch, maxillary tuberosity, residual ridge, fovea palatina, frenulum labial dan bukal, sulcus labial dan bukal, serta zygomatic buttress. Sedangkan anatomical landmark pada rahang bawah yaitu retromolar pad, pear shaped pad, buccal shelf, buccal labial dan lingual sulcus, buccal labial dan lingual frenulum, mandibular torus, dan mylohyoid ridge. Nah, begini nih rangkuman singkat pencetakan pada rahang atas. Dan ini untuk rahang bawah. Nah, sekian informasi yang dapat saya sampaikan mengenai pencetakan di dunia kedokteran gigi. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om, sehat selalu.